Tolong dijelaskan, Ustadz, bagaimana tata cara melakukan nazar yang baik dan benar. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu, Ustadz. Jadi mungkin ini agak beda dari tema kali ini. Cuman ini saya mau cerita dulu. Jadi kami baru menikah 3 tahun yang lalu. Di mata saya, suami saya itu paket lengkap banget, Ustadz. Dia bertanggung jawab, dia bekerja keras, dia juga tampan, pinter, asik. Dan saya sama suami itu sama-sama dari keluarga yang selalu support kami. Jadi sampai sekarang pun support keluarga masih sangat kerasa. Di tahun pertama kami menikah, rasanya itu kayak nggak mau buru-buru punya anak. Jadi kayak sedih kasihnya aja sama Allah. Dan kami juga sangat menikmati momen awal-awal kami menikah. Lalu di bulan ke-10 ini, di bulan 10 awal menikah, itu kami juga sudah mulai melakukan pengecekan kesuburan suami istri. Dan alhamdulillah akhirnya nggak ada masalah yang parah dan bisa diobati. Dan kami juga mulai promil alami sesuai anjuran dokter. Dan dilanjutkan juga pengobatan alternatif kayak minum jamu, totok syaraf, dan juga obat-obat yang dari dokter itu saya lumayan banyak minum obat waktu itu. Tahun kedua juga rasanya udah mulai cemas, khawatir, kenapa saya juga belum hamil juga. Sampai akhirnya di tahun 2023, sekitar bulan Mei, kami memutuskan untuk melakukan program hamil inseminasi. Dan hasilnya pun nggak sesuai sama harapan kami. Dan rasanya tuh sedih, nggak karuan banget, Ustadz. Kita udah capek bolak-balik ke rumah sakit, kita antri totok syaraf itu tuh ramai banget, antri banget bener-bener dari pagi, dari sampai sore. Dan nggak lama, sekitar di akhir tahun 2023, sekitar bulan November atau Desember, itu saya sempat dapat mimpi kalau saya tuh lagi di depan Ka'bah, saya lagi cium Ka'bah, saya ngerengek, nangis, minta tolong segera dikasih keturunan yang soleha, yang soleh dan soleha. Dan gak lama juga suami saya mimpi hal tersebut juga, tapi dia lebih ke keliling Ka'bah katanya. Dan setelah kami sharing berdua soal mimpi yang kita dapatkan ini, terbesit di pikiran kami untuk melaksanakan ibadah umroh. Lalu di tahun 2024 kemarin, kami itu benar-benar belajar mencoba untuk menenangkan diri kami masing-masing dan memutuskan untuk istirahat total dari promil. Jadi kami hanya promil alami aja. Mungkin memang banyak yang lebih lama dari saya, cuman ini yang memang saya rasakan, kami berdua rasakan, rasanya sedih, nggak karuan. Tahun 2024 kemarin saya banyak belajar kalau saya harus lebih banyak bersyukur dan harus lebih ikhlas. Jujur sampai sekarang kami berdua masih sangat menantikan kehadiran buah hati di keluarga kecil kami, Ustadz. Di awal tahun 2025 ini seperti biasa kami selalu planning untuk 1 tahun ke depan mau kayak gimana, mau promil lagi atau mau tadi yang terbesit untuk melaksanakan umroh. Jadi saya mau nanya, menurut Ustadz, dan saya masih butuh pencerahan untuk kedua hal ini, lebih baik lanjut promil lagi atau pergi umroh, karena dipikir-pikir biayanya juga sama. Dan satu lagi Ustadz, ada satu cara yang mungkin belum saya lakukan sama suami saya, yaitu melaksanakan nazar. Jujur saya masih belum paham cara yang baik dan benar untuk melakukan nazar. Nah, di sini saya mau tanya untuk tolong dijelaskan, Ustadz, bagaimana tata cara melakukan nazar yang baik dan benar. Sebetulnya dua-duanya pilihan yang sama baiknya ya. Cuman saya sangat percaya keajaiban itu terjadi di pintu Ka'bah dan di Raudhah. Sehingga kalau boleh ngasih saran, promilnya jalan tapi yang alami aja. Sedangkan biayanya mungkin sementara ini coba ketuk terus pintu rahmat Allah dengan mengibah ilhah. Ilhah itu apa sih? Ilhah itu meminta berulang kali, itu namanya ilhah.
Dan Allah tuh suka kalau hambanya ilhah. Jadi jangan merasa cukup udah minta atau udah berdoa sekali. Kadang-kadang Allah tuh sengaja menunda mengijabah doa kita karena Allah pengen lihat seberapa ilhah kita kepada Dia. Seberapa berharap, seberapa merengek kita di hadapan Dia. Sehingga ketika Allah ngelihat kita ngerengek habis-habisan, Allah akan berikan justru dengan cara yang sangat istimewa. Jadi mungkin kalau Mbak Rizka ya, udah pernah umroh berapa kali sih? Sekali ya? Oh belum pernah umroh? Oh ya mimpi ya, mimpi umroh. Justru ini tanda sih, kayaknya Mbak Rizka lagi pengen diundang ke Tanah Suci. Dan siapa tahu nanti pulang dari sana, karena pengalaman pribadi saya setiap pulang umroh itu istri hamil. Dan hamilnya sesuai dengan permintaan gitu. Saya minta anak laki-laki, Allah kasih anak laki-laki, minta anak perempuan dikasih anak perempuan. Makanya saya percaya banget setiap saya pulang umroh itu selalu ada kejutan. Baik masalah istri hamil ataupun dalam usaha, dalam beberapa hal hajat, itu selalu ada kejutan. Walaupun doa itu semua tempat baik, tapi kan ada tempat-tempat istimewa, ada waktu-waktu istimewa. Kalau boleh saran mah, kalau ada waktu justru Mbak Rizka sama suami coba program umroh pertamanya Ramadan justru. Jadi udah umroh pertama sekalian Ramadan. Kalau memungkinkan ya 10 hari terakhir. Walaupun agak sedikit harus berjuang ya kalau 10 hari terakhir karena ramai banget. Saya udah 2 kali umroh Ramadan 10 hari terakhir itu Masya Allah. Keajaiban terjadi dahsyat sekali, apalagi kalau malam 27-nya, walaupun malam Lailatul Qadar itu bukan hanya 27 tapi seringnya 27 ya. Malam 27-nya khatam Quran di Masjidil Haram. Saya memprogram sendiri, saya harus malam 27 itu khatam Al-Quran. Plus khatam bareng imam yang sholat tarawihnya kan. Plus saya khatam salawat nariyah 4444 kali. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfarju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak 4444 kali. Total saya baca di tasbih digital itu waktunya 20 jam. Tapi kan dibagi sekian hari ya. Gak sekali duduk karena gak mampu kalau sekali duduk, dibagi sekian hari. Yang saya targetkan pas malam 27 itu pas tinggal kayak 100 kali terakhir lah gitu. Jadi pas habis qiyam doa sama imam itu kan diwitir tuh. Habis qiyam yang pertama kan dia dibagi-bagi tuh. Qiyam pertama itu sampai jam 10 malam. Udah gitu istirahat, nanti jam setengah 1 malam mulai lagi gitu. Nah itu di antara 2 jeda itu saya selesaikan sholawatnya, khatam Al-Qur'annya. Nanti pas doa witir itu doa khatam sekaligus. Ya khatam Al-Quran, ya khatam salawat, ya khatam amalan apa, plus sedekah gitu. Malam 27 Ramadan di Masjidil Haram. Yang sholat di Masjidil Haram itu satu kalinya lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Apalagi kalau sholatnya pada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada sholat selama 83 tahun. Kebayang gak sih kelipatannya? Maka coba Mbak Rizka kalau bisa di program Ramadan lebih baik. Kalau gak pun gak apa-apa. Tapi yang terbaiknya justru Ramadan 10 terakhir malam 27. Jangan pulang dulu, kalau bisa pulangnya nanti kalau harus lebaran di Indonesia ya setelah malam 29. Saya selalu pulangnya malam 29. Beres witir saya langsung ke Jeddah. Terbangnya habis subuh. Jam 7 terbang dari Jeddah. Jadi saya tetap dapat malam ganjil terakhir di Masjidil Haram. Sampai di sini biasanya suka ada perbedaan Mekah sama Indonesia itu sehari itu. Jadi sampai ke Indonesia pas 1 hari sebelum lebaran. Jadi tetap dapat lebaran di Indonesia kalau harus lebaran di Indonesia. Semoga itu bisa jadi sebuah pilihan yang mendatangkan keajaiban nanti bagi Mbak Rizka dan suami. Allahu a'lam. Sedangkan cara menjalankan nazarnya ya tunggu sampai hal itu terwujud. Jadi nggak bisa didahulukan sekarang dengan menyembelih 4 ekor kambing supaya dapat anak laki-laki, nggak bisa. Dia memang harus nunggu sampai itu terwujud. Tapi kalau boleh saran ke depannya jangan nazar lagi. Mending kita sedekah-sedekah aja. Kenapa? Karena nazar itu walaupun boleh, sebetulnya lebih baiknya bukan nazar, lebih baik ya sedekah aja. Nazar itu kondisi yang sangat darurat, udah gitu biasanya Allah lebih suka kita sedekah sih daripada nazar ya. Walaupun nazar juga baik.